Bab 951-954 Yin memulihkan jiwa. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, berhasil, Qin Xin pulih. Jiu Yin berkata dengan gembira. Ya, Zuke mengangguk. Terima kasih, Master Iblis, Master Chukin. Pada saat ini, Dongfang Qin Xin, yang sudah pulih, segera membungkuk di depan Chukin dan Jiu Yin. Qin Xin, cepat bangun, apa yang kamu lakukan? Chukin segera membantu Dongfang Qin Xin berdiri. Jika bukan karena Master Chukin dan Master Mozun, Qin Xin tidak mungkin untuk pulih dalam kehidupan ini. Qin Xin Timur berkata dengan sangat terharu. Hanya itu, Chukin tersenyum, kami datang ke Menara Iblis 7 penjara, awalnya untuk setiap tujuan, dan kami hanya mengantarmu. Dengan sedikit usaha, mengapa berterima kasih untuk apapun? Ya, Chukin benar. Jiu Yin melanjutkan, jangankan itu. Chukin dan aku adalah sahabatmu. Ya, Dongfang Qin Xin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah mengatakan itu, dia selamanya mengingat kebaikan ini. Chukin, pada saat ini, Zuke menatap Chukin dan tersenyum tipis. Itu kamu, apa yang ingin kamu lakukan dengan reinkarnasi Senkuan? Aku. Chukin bahkan tidak tahu tujuan reinkarnasi Senkuan untuk sementara waktu, lagi pula, dia hanya datang bersama Jiu Yin dan Dongfang Qin Xin. Terlebih lagi, perolehannya di Seven Prison Demon Tower setelah membuatnya sangat puas. Benar, Kinger, Chukin menatap King Long, Longer, bisakah kamu menggunakan reinkarnasi Senkuan untuk berubah bentuk lebih cepat? Aku juga sudah memikirkan pertanyaan ini. Mata indah King Long berkedip dan menjawab, mungkin bisa. Ayolah, Chukin tersenyum tipis. Ya, King Long mengangguk, melangkah maju dan berjalan menuju Zukue, Senior Zukue, kalau begitu aku akan melakukannya. Ya, Zuli menganggukkan kepalanya, dan tiba-tiba matanya memadat. Hah? Kamu bukan manusia, baiklah, aku adalah naga biru dari binatang suci. King Long tidak menyembunyikan apapun. Klan binatang suci dari tempat perlindungan gunung dan laut. Zuke, matanya berbinar. King Long menggelengkan kepalanya, itu bukan tempat perlindungan gunung dan laut, aku datang dari dunia yang jauh. Ternyata seperti ini, Zukue menahan ekspresi terkejutnya dan mengangguk, kalau begitu aku akan mengajukan pertanyaan. Yang manakah 4 pemujaan surgawi dari tempat suci Sanhai? Paman, King Long tidak tahu 4 pemujaan surgawi agung dari tempat suci Sanhai. Jiu Yin segera mengerutkan kening ke alis Zukue. Tetapi aku melihat Zukue menjabat tangannya, dan pikiran King Long sedikit sakit, dan dia menutup matanya dan berkata, kera yang punah, harimau dunia, 8 Yulin, naga merah. Mendengar ini, terutama yang mulia naga merah, tatapan Chukin tiba-tiba mengembun. Ternyata yang mulia naga merah sebenarnya adalah salah satu dari 4 penguasa surgawi di tempat suci pegunungan dan laut. Namun, Jiu Yin, Qian Rensui, dan Phoenix juga tercengang. Mereka semua datang dari alam semesta dalam sehari dan tidak tahu apapun tentang kuil gunung dan laut. Bagaimana King Long bisa tahu, 4 dewa agung kuil gunung dan laut? Saudari King Long, bagaimana Anda tahu bahwa 4 orang suci surgawi dari kuil Sanhai? Jiu Yin berkata dengan ragu. Saya tidak tahu. King Long menggelengkan kepalanya, namun, ketika Senior Zukue bertanya, kenangan seperti itu muncul di benak saya. Chukin, Jiu Yin, Bibi Dong, dan yang lainnya semua menatap Zukue. Saya sudah melihatnya sejak lama, King Long agak tidak biasa. Zukue tersenyum, sekarang ketika saya bertanya, tentu saja, dia terhubung dengan kuil Sanhai, kalau tidak, saya tidak akan bisa membangunkan ingatan yang tertidur di benaknya. Apa hubungannya? Chukin bertanya dengan tergesa-gesa. Kalau begitu saya tidak tahu, Zuke berkata sambil tersenyum, mungkin, Anda bisa pergi ke kuil gunung dan laut untuk mencari jawabannya sendiri. Lalu bagaimana aku bisa ke tempat perlindungan gunung dan laut? Chukin bertanya lebih lanjut. Aku tidak tahu. Zukue masih menggelengkan kepalanya, tempat perlindungan gunung dan laut, dalam legenda, adalah keberadaan paling misterius di Zhongzutian, tetapi menurutku semua yang ada di dunia ini adalah asal dan jatuhnya, karena King Long berasal dari wilayah orang bijak gunung dan laut. Maka kamu pasti akan menemukan tempat ini. Namun, aku dapat memanggilmu, jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke Zhongzutian,
pergilah ke sesepuh Li Ji di alam semesta astrologi, dia mungkin tahu tempat perlindungan gunung dan laut. Sesepuh Li Ji, Chu Qin dan King Long bergumam sendiri. Baiklah, terima kasih senior sudah menelepon. Chu Qin tersenyum dan mengangguk. Karena King Long memiliki hubungan dengan tempat perlindungan gunung dan laut, Chu Qin juga ingin melihat hubungan seperti apa itu. Selain itu, setelah kekuatannya meningkat, dia merasa bahwa wilayah barat yang kecil ini tidak lagi cocok untuknya. Barangkali, pergi ke Zhongzu Tian, akan ada keberuntungan yang lebih besar. Terlebih lagi, dia sudah memikirkannya, dia harus menemukan cara untuk membantu Ji Yin, menemukan pohon dunia, dan mendapatkan tubuhnya. Paman, bawalah kami ke sana, kata Ji Yin, yang lain tidak tahu, aku juga belum tahu, Master Sekte Astrologi Tianzong adalah temanmu selama setahun, dan Tetua Li Ji adalah kayu dingin tanpa minyak dan garam, Tetua Li Ji pasti tidak akan melihat kami tanpa kamu memberitahu Master Domain Astronomi. Ji Yin, apakah kamu lupa, aku tidak bisa keluar dari kuil reinkarnasi ini. Zukue tersenyum tak berdaya, ya, kata Ji Yin sedikit tertekan. Tapi, Ji Yin, kau bangunkan aku. Zukue berkata, sambil menyerahkan sebuah token kepada Chu Qin, Chu Qin, ini adalah token yang diberikan kepadaku oleh Dewa Astrologi, dan aku dapat dengan bebas masuk dan keluar dari alam semesta astrologi. Selain itu, jika dia melihat token ini, dia pasti akan membantumu. Tapi, aku berkata di depan, Tetua Li Ji hanyalah sebuah nama di alam semesta astrologi, kekuatan dan ramalannya telah melampaui Dewa Astrologi, apakah dia akan membantumu? Itu tergantung pada metodemu. Baiklah, terima kasih, Senior Zukue. Chu Qin tersenyum tipis dan mengambil token itu, serahkan sisanya pada kami. Baiklah, oke, ayo, kalau begitu mari kita lanjutkan. Zukue melanjutkan, oke, King Long mengangguk, dan segera, dia berjalan ke mata air suci reinkarnasi, dengan tangan gioknya terentang, ada sinar cahaya biru, dan segera sinar cahaya ini jatuh ke mata air suci reinkarnasi. Detik berikutnya, cahaya biru mulai terbentuk kembali di mata air suci reinkarnasi, dan segera sosok yang cantik muncul. Orang ini, dengan rambut panjang berwarna biru kehijauan yang terurai, dan mengenakan jubah berwarna biru kehijauan, jarang di dunia ini dalam hal bentuk dan penampilan, dan terlihat persis sama dengan King Long, kecuali matanya yang indah, yang jelas lebih dari King Long. Ada sedikit perasaan yang menawan. Itu kakak Longer. Huliena dan yang lainnya berkata dengan wajah terkejut. Long Er, Chu Qin melangkah maju dan memeluk Long Er ke dalam pelukannya, dan Long Er segera memeluk Chu Qin dan berkata dengan gembira, Chu Qin, akhirnya kita bertemu lagi. Ya, pelukan dan kehangatan yang telah lama hilang membuat Chu Qin sangat gembira. Kakak Long Er, King Long berkata, aku memberimu setengah dari kekuatanku. Mulai sekarang, kau telah sepenuhnya mendapatkan kehidupan kedua. Selain penampilanmu, kau tidak memiliki kontak denganku lagi. Wajah Long Er berubah. King Er, kau, ekspresi Chu Qin, berubah. Chu Qin menemukan bahwa alam naga biru telah turun secara signifikan, dan telah berubah dari surga ketiga para dewa menjadi surga kedua para dewa, karena dia memberikan kekuatan para dewa Long Er ke surga kedua. Chu Qin, tidak apa-apa. King Long tersenyum lembut, wilayahnya telah jatuh, dan masih bisa ditingkatkan. Kau sangat bodoh. Chu Qin berjalan ke sisi King Long bersama Long Er, memeluk pinggang rampingnya, dan mendesah tak berdaya. Tidak apa-apa, dengan kau di sisiku, apa yang ingin kulakukan dengan begitu banyak kekuatan magis? King Long masih berkata sambil tersenyum tanpa penyesalan. Chu Qin tidak mengatakan apa-apa, dan memeluk King Er dan Long Er dengan erat. Chu Qin memutuskan untuk pergi ke Zhongzu Tian, tidak hanya untuk menemukan asal-usul King Long, tetapi juga untuk menemukan cara untuk membantu King Long dan para wanitanya pulih dan meningkatkan kekuatan mereka. Tanyakan apa itu cinta di dunia, dan ajarkan tentang kehidupan dan kematian. Zukue mendesah pelan. Itu, Senior Zukue, Senior Chu Qin. Pada saat ini, Zhuge Lingtian berkata, apakah giliranku? Baiklah, ayo. Zukue melirik Chu Qin, dan setelah Chu Qin mengangguk, Zukue berbicara. Setelah itu, Zukue juga mengajukan pertanyaan kepada Zhuge Lingtian dengan bebas. Zhuge Lingtian, mengikuti Chu Qin dan mereka, dapat dikatakan telah mengambil tindakan besar. Setelah itu, Zhuge Lingtian berjalan ke mata air suci reinkarnasi yang diimpikannya. Segera setelah itu, di bawah komentar semua orang, di mata air suci reinkarnasi,
kekuatan hidup yang terlihat dengan mata telanjang juga mulai mengalir ke tubuh Zhuge Lingtian. Aneh, apakah dia perlu memperbaiki tubuhnya juga? Dongfang Qinxin bertanya dengan sedikit terkejut. Chu Qin juga sedikit terkejut. Mengapa? Zhuge Lingtian juga perlu memperbaiki tubuh dan jiwanya. Dia tampak normal. Zhu Kui, Ji Yin, keduanya memiliki beberapa keraguan di mata mereka. Namun, tidak ada yang bisa melihat alasannya. Ngomong-ngomong, Xiao Jiu, siapa dia? Zhu Kui tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Ji Yin. Dia adalah penguasa wilayah barat, keturunan Zhuge Xiongzhen, dan penguasa istana saat ini Zhuge Lingtian. Ji Yin berkata, karena dia membawa peta menara iblis 7 penjara, Chu dan Qin hanya bisa bekerja sama dengannya, dan begitu juga kita. Jadi dengan lancar datang ke kuil reinkarnasi. Tapi Paman, Ji Yin, lalu merendahkan suaranya, Zhuge Lingtian ini, sedikit aneh. Apa yang aneh? Tanya Zhu Kui. Dia membawa benda suci kerajaan 1000 Buddha Agung, tongkat Buddha kuno. Tidak hanya itu, dia memiliki formasi arhat 1000 tangan yang hanya bisa dipahami oleh para Buddha dari kerajaan 1000 Buddha Agung. Jawab Ji Yin, hah. Zhu Kui tertegun sejenak, dan segera dia menyadari sesuatu, matanya berubah merah, dan dia menatap Zhuge Lingtian dan berkata, tidak, dia bukan Zhuge Lingtian, dia adalah pengkhianat kerajaan 1000 Buddha Agung, Buddha tanpa tebing. Semua orang menatap Zhu Kui dengan heran. Ekspresi Chu Qin juga sedikit mengembun. Yang mulia Iblis Yanri, Anda telah menemukannya. Kata-kata Zhuge Lingtian tidak lagi serak, tetapi malah membawa makna yang melumpuhkan. Pada saat yang sama, tubuh Zhuge Lingtian diterangi dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Detik berikutnya, penampilan Zhuge Lingtian berubah, dari penampilan Zhuge Lingtian yang asli menjadi penampilan seorang biksu tua. Orang ini memiliki pipi yang sedikit cekung, mata yang dalam, dan tidak ada rambut di bagian atas kepalanya. Yang paling jelas terlihat adalah ada wan di dahinya, tetapi itu hancur oleh bekas jari, meninggalkan jejaknya. Bekas luka itu seharusnya dibuat oleh Buddha tanpa tebing dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, aura Buddhisme yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Buddha yang bebas dari tebing. Kekuatan ini, kecuali Ji Yin, Zhu Qian, dan Dongfang Qinxin, semua orang dapat mengatakan bahwa mereka hanya melihatnya dalam hidup mereka. Tiba-tiba, tidak hanya para wanita Chu dan Qin, tetapi Zhuge Zhengshan dan yang lainnya juga terkejut. Kerajaan 1000 Buddha Agung, memberontak terhadap Buddha, tanpa tebing. Ji Yin dan Dongfang Qinxin berkata serempak. Bukankah kamu telah terluka parah oleh Dewa 1000 Buddha Agung dan diusir dari kerajaan 1000 Buddha Agung? Ji Yin menambahkan, ya, Laona, itu Wuya. Wuya tersenyum acuh tak acuh, bukankah ini, aku baru saja dipulihkan oleh reinkarnasi Senkuan. Tuanku yang suci, Zhuge Zhengshan bertanya dengan ketakutan. Aku telah memberikannya sejak lama. Buddha Wuya berkata dengan senyum acuh tak acuh. Aku tahu, kamu menangkap Zhuge Lingtian, memanfaatkan Xiao Jiu dan Chu Qin, dan memasuki kuil reinkarnasi ini, dengan bantuan kuil reinkarnasi, pulihkan kekuatanmu. Zhu Kui berkata, tidak heran, Xiao Jiu berkata kau akan menjadi 1000 Buddha hukum suci negara itu tersembunyi cukup dalam sehingga aku bahkan tidak menemukanmu. Kau benar, Raja Iblis Matahari Api. Wuya Buddha tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian menatap Jiu Asteris. Tanpa diduga, Raja Iblis, hanya ada satu jiwa yang tersisa. Ketika aku menelan jiwamu, maka kau dapat mengolah Buddha dan Iblis. Kemudian, apa yang disebut kerajaan 1000 Buddha besar juga harus diserahkan ke kakiku. Chu Qin tiba-tiba menunjukkan niat membunuh yang dingin. Denganku, tidakkah kau ingin menggerakkan Xiao Jiu, sehelai rambut? Zhu Ke berkata dengan senyum dingin. Hahaha, oke, penguasa iblis matahari api, kalau begitu aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Telapak tangan pengasih yang agung. Begitu kata-kata Buddha Wuya jatuh, cahaya keemasan yang tak berujung tiba-tiba menyala di tubuhnya, dan bayangan Buddha yang terang muncul di belakangnya. Detik berikutnya, Buddha tanpa tebing dan bayangan Buddha bergegas menuju Zhu Kui dengan telapak tangan mereka. Zhu Ke, melihat momentum itu, segera melonjak dengan kekuatan sihir, dan meledakkan telapak tangan dengan cara yang sama. Dalam sekejap, telapak tangan Buddha tanpa tebing dan kekuatan jalur sihir lilin saling berbenturan dengan keras. Untungnya, di sini adalah kuil samsara, tanah suci para iblis, semua benda tidak tergoyahkan, jadi tidak menyebabkan kerusakan apapun.
Itulah masalahnya, akibat dari dampak yang mengerikan itu membuat Qian Renshui, Sui Binger, dan Phoenix semuanya merasa terkejut di dada mereka. Dan Mo Yan hanya melirik Buddha Wuya dengan acuh tak acuh, dan terus menghitung, 9. Buddha tanpa tebing, setidaknya kekuatan yang mulia 3 surga. Meskipun dia baru saja pulih, pamannya bukanlah lawannya. Jiuyin berkata, Qin Xin, kami juga membantu. Ya, Tuan Iblis. Begitu suara Dongfang Qin Xin jatuh, dia dan Jiuyin, bersama-sama, datang ke sisi Zukui, bersama dengan Yun Si, Qinger, Longer, Phoenix, dan dewa-dewa lainnya. Yang kuat, bahkan Zhuge Zhengshan dan yang lainnya bergabung dalam medan perang. Namun, kekuatan yang mulia 3 langit begitu mengerikan, begitu banyak orang kuat telah bergabung tanpa kekuatan mengguncang Buddha tanpa tebing. Pada saat ini, cahaya Buddha yang lebih terang menyala, bergegas menuju bagian belakang Buddha tanpa tebing. Bukan orang lain yang menembak, itu adalah Chu Qin. Dia menggunakan Buddha kuno untuk menghancurkan dunia, dan di bawah dampak yang sangat kuat, dia langsung meninju kekuatan di belakang Buddha tanpa tebing dan meledakkan tubuhnya. Namun, pada saat berikutnya, di belakang Buddha tanpa tebing, tongkat Buddha kuno muncul di sini, mencegat pemboman Chu dan Qin. Pada saat yang sama, Buddha tanpa tebing, sebuah teleportasi, tiba-tiba mundur dari tengah Chu Qin dan orang-orang kuat. Jin Chan melarikan diri, Zuke terkejut, dan segera menyatukan kekuatan ilahinya dengan semua orang. Kekuatan ilahi Chu Qin juga tiba-tiba berakhir pada saat ini, menghindari tabrakan di antara keduanya. Ternyata itu adalah keterampilan yang telah lama hilang dari 1000 Buddha Agung, tubuh penguasa Buddha kuno. Pada saat ini, Buddha tanpa tebing menatap Chu Qin dengan heran dan berkata, siapa kamu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, apakah kamu memiliki firasat kematian yang baik? Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Andalkan saja dirimu, itu konyol. Begitu kata-kata Buddha Wuya jatuh, dia telah berubah menjadi cahaya Buddha dan bergegas keluar dari kuil samsara. Chu Qin mengikutinya dari dekat tanpa ragu-ragu. Dan Bos Saixi, Bibi Dong dan yang lainnya juga bergegas keluar dari kuil reinkarnasi satu persatu. Maaf, Xiao Jiu, aku tidak bisa meninggalkan kuil reinkarnasi, biarkan Chu Qin berhenti mengejarnya. Zukui berkata dengan heran, Paman, aku tidak bisa mengendalikannya. Jiuyin tersenyum tak berdaya, namun, jangan khawatir, aku punya firasat bahwa dia bukan lawan Chu Qin. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang sangat kupercayai. Kurasa kau jatuh cinta padanya. Zukui tersenyum. Kenapa? Paman, jangan bicara omong kosong, berhentilah memberitahumu, aku akan mendukung Chu Qin. Kata Jiuyin, dan mengikuti keluar dari kuil reinkarnasi. Mereka dengan cepat turun ke tanah. Pada saat ini, Chu Qin dan 3 avatarnya telah mengepung Buddha tanpa tebing. Apa? Buddha Wuya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Karena, dia baru saja mencoba, ketiga klon ini tidak hanya sangat kuat, tetapi mereka juga mengetahui semua keterampilan unik Chu Qin. Klon itu bisa melakukan langkah ini, dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Terlebih lagi, kekuatan Chu Qin melampaui ekspektasinya, dan ketiga klon itu sendiri sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari yang mulia surga pertama. Dan ontologi Chu Qin telah mencapai level yang sama dengan Zukui. Buddha tanpa tebing, kan? Apa yang baru saja kau katakan? Chu Qin tersenyum tipis, setelah menelan tubuh iblis, iblis dan Buddha dapat menjadi tak terkalahkan di dunia. Itu benar, aku mengolah jalan iblis, dan kemudian menelan kekuatan Buddhamu. Apakah level kultivasiku dapat membawanya ke level berikutnya? Hahaha, konyol. Wuya Buddha tersenyum acuh tak acuh, bahkan jika kau adalah yang mulia surga kedua, dan kau membawa 3 klon surga pertama, kau ingin mengalahkanku. Mimpi bodoh. Sudut mulut Chu Qin sedikit terangkat, dan saat berikutnya, 3 artefak suci dan pedang sejati Hongmeng muncul di tangan Chu Qin. Apakah kau tahu ini? Segera, artefak suci terakhir juga muncul di tangan Chu Qin. Ketika artefak suci ini muncul di tangan Chu dan Qin, tongkat Buddha kuno di tangan Buddha tanpa tebing mulai bergetar. Apa? Kerajaan 1000 Buddha Agung? Artefak suci kota? Alu iblis neraka surgawi? Bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Buddha tanpa tebing akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Kau tidak tahu? Masih ada lagi. Trik ini sudah lama tidak berguna. Aku tidak tahu, efeknya tidak besar. 6 bentuk iblis surgawi, alam iblis pemurni.
Tubuh iblis abadi. Dalam sekejap, disertai dengan raungan rendah Chukin, seluruh tubuhnya mulai sepenuhnya berubah menjadi iblis. Kulitnya berubah menjadi warna hitam dan merah yang mengerikan. Sepasang tanduk iblis muncul di kepalanya, di belakang Kaisar Phoenix 6 sayap, bahkan lebih berubah menjadi sayap iblis. Armor Kaisar Binatang Surgawi dan mahkota Kaisar Naga, juga berubah menjadi armor hitam gelap. Namun, penampilan Chukin masih ada. Dia sangat tampan, ditambah dengan kulit yang cantik dan menakutkan, secara mengesankan. Seperti yang legendaris, iblis yang sebenarnya telah datang. Pedang sejati Hongmeng di tangan Chukin dan alu iblis penjara surgawi keduanya adalah kekuatan jalan yang benar. Mereka dipegang di tangan Chukin, masing-masing mekar dengan kecemerlangan suci emas. Itu memberi orang perasaan bahwa itu adalah kombinasi sempurna dari Raja Dewa dan Raja Iblis. Orang ini telah menjadi tampan lagi, kata Yun Yun dengan ekspresi wajah bodoh seorang gadis kecil. Sepertinya kita tidak perlu bergerak lagi. Yun Si juga mengikuti. Buddha tanpa tebing saat ini sedikit takut, karena selain menjadi tampan dan mendominasi, kekuatan Chukin telah bangkit lagi, mencapai ranah yang sebanding dengan miliknya. Yang paling mengerikan adalah bahwa 3 klon Chu dan Qin juga naik, dan pada saat yang sama mencapai kekuatan tempur yang mulia surga kedua. Chukin, siapa yang menang dan siapa yang kalah hari ini belum tentu benar. Rao begitu, dengan aura Buddha tanpa tebing, Anda tidak bisa kalah. Begitu kata-kata Buddha tanpa tebing itu jatuh, tubuhnya langsung mengembang 1000 kali lipat, mencapai ketinggian 1000 kaki, tubuh Buddha 1000 besar. Tidak hanya itu, di balik tubuhnya yang setinggi 1000 meter, hantu Buddha yang sedang duduk tampak setinggi 1000 meter. Dan Chu dan Qin tidak mau kalah. Tubuhnya dan 3 avatar juga menjadi sebesar Buddha tanpa tebing. Seketika, ketiga avatar masing-masing menggunakan api untuk membakar langit, Buddha kuno memusnahkan dunia, dan langit meledak ke arah Buddha tanpa tebing. Raja Fudo, Buddha tanpa tebing segera duduk bersila, dan terdengar suara gemuruh panjang di mulutnya. Dalam sekejap, lonceng kuno itu tampak berdenting melalui pagoda setan 7 penjara utama, dan di sekitar Buddha tanpa tebing, sebuah benda yang tidak dapat dihancurkan muncul. Perisai cahaya Buddha terlihat oleh mata telanjang, tidak hanya itu, di balik tubuhnya yang setinggi 1000 meter, muncul bayangan Buddha yang sedang duduk setinggi 1000 meter. Dan Chu dan Qin tidak mau kalah. Tubuhnya dan ketiga avatar juga menjadi sebesar Buddha tanpa tebing. Seketika, ketiga avatar masing-masing menggunakan api untuk membakar langit, Buddha kuno memusnahkan dunia, dan langit meledak ke arah Buddha tanpa tebing. Raja Fudo, Buddha tanpa tebing segera duduk bersila, dan terdengar suara gemuruh panjang di mulutnya. Dalam sekejap, lonceng kuno tampak berdentang melalui pagoda setan 7 penjara utama, dan di sekitar Buddha tanpa tebing, sebuah perisai cahaya Buddha yang tidak dapat dihancurkan muncul. Boom! Tiba-tiba, disertai dengan ledakan yang mengerikan, kekuatan 3 avatar Chu dan Qin membombardir perisai cahaya keemasan Buddha tanpa tebing, menyebabkan kegemparan. Langit langsung terkoyak, bumi bergetar dan mulai runtuh dalam skala besar, gunung-gunung dan puncak-puncak raksasa di dekatnya hancur, dan langit yang penuh debu dan puing-puing mulai menari-nari liar. Kekuatan gerakan Chukin benar-benar menakjubkan. Klon surgawi ganda dari 3 orang bijak Dao, energi yang meledak, sudah mendekati kekuatan 3 langit berdaulat. Meski begitu, Buddha tanpa tebing begitu kuat, ketiga klon ini tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Namun, jangan lupa bahwa tubuh utama Chu dan Qin belum bergerak. Pedang ilahi tak terbatas 10.000 pedang kembali ke sekte. Surga neraka pemotong setan. Chukin memberikan minuman ringan, dan pedang sejati Hongmeng langsung mengembun menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, bayangan pedang ini bergabung menjadi satu, membentuk pedang besar yang panjangnya 10.000 kaki. Pada saat yang sama, alus sihir turun Dewa Surgawi terlempar ke langit, dan saat berikutnya, alus sihir turun Dewa Surgawi berubah menjadi tangan bergamot. Raksasa, boom, pedang ajaib itu luar biasa, bergamot itu mengeluarkan iblis. Pedang sejati Hongmeng dan alu iblis neraka surgawi, terbungkus dalam kekuatan tertinggi, dalam sekejap, mereka menghancurkan Buddha duduk hantu di belakang Buddha tanpa tebing. Pada saat yang sama, perisai cahaya keemasan itu juga hancur menjadi abu. Dengan boom, Buddha tanpa tebing itu hancur dan jatuh ke tanah, tak bergerak. Segera, Chu Qin Fei datang ke sisi Buddha tanpa tebing, dan iblis yang menakutkan itu menelan kekuatan ke arah Buddha tanpa tebing, mengairi. Tidak,
Tidak, merasakan kultivasi kehidupan dan kekuatan Buddha, Chu dan Qin dengan gila menelan dan menjarah Buddha tanpa tebing, berteriak dengan sekuat tenaga. Namun, situasinya tidak dapat diubah lagi. Di bawah kekuatan Chu dan Qin yang melahap abis, kekuatan Buddha tanpa tebing akhirnya ditelan oleh Chu dan Qin. Orang ini memiliki alam dalam 3 hari. Jiuyin menggertakkan giginya, berkata dengan marah. Namun, bisa mendengar suaranya sangat bersemangat dan sangat lembut. Di satu sisi, di depan Chu Qin, dia hancur dan hancur, dia adalah seorang jenius sihir abadi yang tidak sempurna. Di satu sisi, Chu Qin dapat digambarkan sebagai sahabatnya, terutama kata-kata Zuke, yang memberi Jiuyin lebih banyak wawasan. Dugu Zixi dan Dongfang Qinxin telah lama menunjukkan kekaguman. Pria yang begitu tampan dan kuat, saya khawatir saya tidak dapat menemukan yang kedua. Namun, saat semua orang bersemangat, klon Chu Qin tiba-tiba kembali ke tubuhnya pada saat ini, dan pada saat yang sama, raungan kesakitan terpancar dari tubuh Chu Qin. Ada apa? Gu Yuena dan Xie berseru bersamaan. Tidak, kekuatan jalan sihir Chu Qin terlalu kuat. Sekarang dia telah menyerap Buddha tanpa cliff, kekuatan Buddha seumur hidup, keduanya, dalam tubuhnya, saling bertentangan. Kata Jiuyin dengan panik. Chu Qin, cepatlah, masuki mata air suci reinkarnasi. Pada saat ini, suara Zukue datang dari bawah tanah. Setelah mendengar ini, Chu Qin berteleportasi kembali ke kuil reinkarnasi. Segera, setelah melewatkan pertanyaan yang sangat sederhana, yang sebanding dengan 1 tambah 1 sama dengan beberapa, Chu Qin berhasil memasuki mata air reinkarnasi. Semua gadis juga kembali ke kuil reinkarnasi untuk pertama kalinya. Dalam sekejap, kekuatan Senkuan reinkarnasi dengan gila mengalir ke tubuh Chu Qin. Kali ini kekuatan mata air Dewa Reinkarnasi begitu besar sehingga melampaui pemandangan semua orang memasuki mata air Dewa Reinkarnasi sebelumnya. Namun, di bawah kekuatan Senkuan Reinkarnasi ini, rasa sakit dan aura gelisah Chu Qin di tubuhnya bahkan tidak pulih sama sekali. Ada apa? Kekuatan reinkarnasi Senkuan Mingming mengalir ke tubuh Chu Qin, mengapa Chu Qin tidak menjadi lebih baik? Yuyin berkata dengan heran. Seseorang naik ke papan lebih dulu. Pada saat ini, Moyan di samping tiba-tiba berkata, Moya, Zukue menatap Moya dengan heran. Ada kekuatan yang sangat mengerikan pada anak ini. Moyan menjawab, aku akan menjeratmu lagi, reinkarnasi Senkuan, aku akan tersedot. Apa? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Detik berikutnya, kekuatan Moya mulai mengalir ke mata air reinkarnasi. Berikan aku kekuatan itu, kembalikan. Kekuatan Moya sangat mengerikan, dan bahkan seluruh kuil reinkarnasi mulai bergetar. Tahukah kamu, pertarungan antara Chu dan Qin dan Buddha Wuya tadi, sama sekali tidak dapat membuat kuil samsara goyah. Cukup untuk melihat betapa kuatnya Moya ini. Namun, yang tidak terduga adalah kekuatan iblis ini begitu kuat, tetapi tetap tidak dapat dihentikan, dan kekuatan mata air Dewa Reinkarnasi terus mengalir ke tubuh Chu dan Qin. Apa? Pada saat ini, Zuke, Jiuyin dan yang lainnya benar-benar terkejut. Mereka semua tahu kekuatan Moya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas dengan nama yang sama dengan 24 Mosu. Apa yang bersembunyi di tubuh Chu Qin? Tanpa diduga, Moyan tidak dapat menghentikannya. Betapa sakralnya, beraninya kamu menjadi liar di depan kursi ini. Moyan, Li, tetapi pada saat berikutnya, waktu tiba-tiba berhenti, semuanya berhenti, dan cahaya berdarah mengalir ke langit di tubuh Chu Qin. Dalam cahaya berwarna darah itu, seekor naga yang sangat mendominasi muncul, dan naga ini memang Yang Mulia Naga Merah. Ah, Yang Mulia Naga Merah. Moyan adalah satu-satunya orang yang masih bisa bertindak setelah waktu membeku. Ia melihat Yang Mulia Naga Merah untuk pertama kalinya. Ia langsung membungkuk. Moya, kau sangat berani. Beraninya kau menghentikan orang tua itu. Yang Mulia Naga Merah tersenyum pelan ke arah Moya. Jangan berani, jika kau tahu bahwa itu adalah penguasa naga, jika kau meminjamkanku 100 keberanian, kau tidak akan pernah berani menghentikannya, tetapi, penguasa iblis, bagaimana kau bisa berada di tubuh manusia ini? Karena dialah yang dipilih oleh kursi ini. Hei, sepertinya roh reinkarnasimu tidak dapat memulihkanku. Naga Merah menghela nafas, sihir, bukankah kau mengaku mengetahui segala sesuatu di langit, bukankah kau mengatakan bahwa kau mengetahui segalanya? Katanya, apakah ada cara agar aku dapat pulih sepenuhnya?
Penguasa-penguasa naga. Moyan menjawab, kau juga tahu bahwa rahasia surga tidak dapat diungkapkan, belum lagi pembangkit tenaga listrik setingkatmu, para penjahat tidak tahu apa-apa. Lupakan saja, kamu tidak bisa meminta apapun padaku. Kamu bisa membantu Chukin pulih. Jangan beritahu siapapun tentang aku. Begitu kata-kata dari Yang Mulia Naga Merah jatuh, dia telah kembali ke tubuh Chukin. Dan kemudian, kekuatan mata air Dewa Reinkarnasi mulai memasuki tubuh Chukin. Kali ini kekuatan mata air Dewa Reinkarnasi jauh lebih sedikit daripada yang sebelumnya, tetapi aura yang tidak teratur di tubuh Chukin berangsur-angsur stabil. Napas Chukin telah tenang. Feng Huang berkata sedikit terkejut. Selama jeda waktu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi kecuali Moyan. Pada saat ini, dengan kekuatan mata air Dewa Reinkarnasi, semakin banyak mengalir ke tubuh Chukin, dan dia telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya muncul dari tubuh Chukin. Sepertinya setelah menelan kekuatan Buddha tanpa tebing, setan Buddha Chukin menjadi lebih kuat. Jiuyin berkata dengan gembira. Ding, host terdeteksi, mata air Dewa Reinkarnasi berhasil ditemukan, dan misi Dewi selesai. Dapatkan 100% dukungan dari Dewi Qin Xin di timur. Cit, dari Fumosou. Ternyata kamu harus menggunakan mata air reinkarnasi ini sendiri agar dianggap lengkap, kata Chukin sedikit gembira. Sekarang setelah dia menelan kekuatan Buddha tanpa tebing, dia menjadi lebih kuat, ditambah dengan kebaikan Qin Xin Timur, Chu dan Qin dapat digambarkan sebagai kebahagiaan ganda. Memikirkan hal ini, Chukin berjalan keluar dari mata air dengan puas. Chukin, apakah kamu baik-baik saja? Ye Zixi dan yang lainnya bertanya untuk pertama kalinya. Tidak apa-apa, Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan itu lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih, Senior Sukue. Sama-sama, apalagi, aku yang harus berterima kasih. Zuke menjawab, terima kasih telah membawa Xiao Jiu ke sini, sehingga aku dapat melihatnya lagi dan dia akan memiliki kesempatan untuk pulih. Chukin tersenyum sedikit, lalu kemana kamu akan pergi selanjutnya? Zukue bertanya, melihat ke arah Chukin dan Jiuyin. Aku akan mengikuti Chukin. Jiuyin segera menjawab, tetapi Chukin, sekarang jiwaku telah pulih, ada kemungkinan tertentu bahwa Dewa Surgawi akan tahu bahwa kamu masih harus membawaku. Jiuyin tahu bahwa dia mungkin terlibat dengan Chukin, tetapi dia sangat enggan meninggalkan Chukin. Waktu mengikuti Chukin adalah waktu yang paling membahagiakannya. Bawa, kata Chukin tanpa ragu. Jiuyin sangat membantunya di sepanjang jalan, dan keduanya telah menjalin persahabatan yang kuat. Terlebih lagi, Chukin telah memutuskan untuk membawa Jiuyin kembali ke pohon dunia dan menemukan tubuhnya. Ya, Jiuyin mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan penuh emosi, Chukin, jangan khawatir, aku pasti tidak akan merepotkanmu. Bahkan jika suatu hari nanti, aku akan berinisiatif untuk menyerah kepada Tuhan Surgawi. Itu tidak akan menyakitimu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Chukin berkata sambil tersenyum, kita adalah teman. Kita harus saling membantu di antara teman. Kita harus berbagi berkat dan berbagi kesulitan. Ya, Jiuyin sangat terharu hingga dia hampir menangis. Dia terutama ingin terjun ke pelukan Chukin, tetapi dia tahu bahwa itu tidak pantas untuk dilakukan. Pertama, dia bukan wanita Chukin, kedua, dia hanyalah tubuh dari jiwa, tidak dapat melakukan ini. Zukue menunjukkan senyum lega. Dia merasa bahwa dengan kehadiran Chu dan Qin, Jiuyin pasti akan dapat pulih. Paman, kamu juga pergi bersama kami. Jiuyin menatap Zukue. Dia tidak bisa pergi. Sebelum Zuke dapat berbicara, suara Moyan terdengar. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Moya. Dia menipuku, dan menyalahgunakan kekuatan mata air reinkarnasi. Dia harus dihukum. Moyan berkata dengan dingin. Jangan menggertak pamanku. Jiuyin segera berhenti di depan Zukue, dan Chukin dan yang lainnya juga siap untuk pergi, siap untuk bertempur. Jika kalian bermain bersama, tidak ada satupun dari mereka yang menjadi lawanku. Kata Moyan sambil menatap Zukue, Zukue, hukumanmu sangat sederhana. Temani aku bermain catur, jika kau menang, kau boleh pergi dari sini. Catur apa? Kata Zuke sambil tersenyum tipis. Catur galaksi tak terbatas. Kata Moyan sambil tersenyum licik. Titik, ayo, Zukue tersenyum tipis. Bagus, menyegarkan, jawab Moyan dengan gembira. Paman, teriak Jiuyin ke arah Zukue. Xiao Jiu, maaf,
Zuke menatap Jiu Yin dan berkata dengan lembut, sejak Kiking mengikuti yang lain, duniaku telah runtuh. Mungkin tinggal di sini adalah pilihan terakhir dan terbaikku. Tapi, Xiao Jiu, jangan khawatir, Chukin adalah teman baik, dan dia pasti akan membantumu melewati bencana ini. Ya, Jiu Yin mengangguk dengan enggan. Setelah beberapa saat, Chukin memimpin semua orang keluar dari kuil reinkarnasi. Jadi, yang disebut galaksi tak terbatas adalah Go dengan bidak tak terbatas. Kata Chukin setelah mendengarkan penjelasan Jiu Yin. Yah, tidak ada kemenangan atau kekalahan untuk catur semacam ini. Dongfang Qinxin menjawab, itu artinya tetua Zhu akan tinggal di kuil reinkarnasi ini selamanya. Senior Zukian, jebak Moya dengan nilai energi maksimum. Moya, ini adalah jalan hidup seseorang dan obat untuk tubuhnya. Kata Wu Ji, paman juga pergi dengan sukarela. Kata Jiu Yin, baiklah, karena dia mengajukan diri, kita seharusnya tidak ikut campur. Chukin tersenyum dan berkata, Jiu Yin, jika kamu merindukan pamanmu, aku akan mengajakmu menemuinya. Ya, melihat Chukin, Jiu Yin mengangguk dengan sangat senang. Kalau begitu, Chukin, selanjutnya, apakah kita akan pergi ke Zhongzhu Tian? Dongfang Qinxin bertanya, yah, lumayan. Chukin mengangguk, Qinxin, Sisi, apakah kalian berdua ikut dengan kami? Saya berasal dari Zhongzhu, jadi tentu saja saya ingin pergi. Dongfang Qinxin langsung berkata. Pada saat ini, dia lebih enggan meninggalkan Chukin daripada orang lain. Yang mulia Chu dan Qin, saya juga ingin menemani Anda. Dugu Zixi mengerutkan kening dan menjawab dengan enggan, tetapi, saya khawatir saya harus kembali ke gerbang Sui Yue terlebih dahulu dan menjelaskannya. Baiklah, mari kita pergi ke gerbang Sui Yue terlebih dahulu. Kata Chukin segera, jangan lupa, Dugu Zixi juga memiliki tugas sebagai seorang dewi, dan Chukin harus membuatnya jatuh cinta pada dirinya sendiri dengan sukarela, bagaimana mungkin Chukin tidak membawanya. Dugu Zixi sangat gembira untuk sementara waktu. Dia pikir dia akan dipisahkan dari Chukin. Setelah berbicara, Chukin membawa kerumunan, merobek ruang, dan meninggalkan Menara Iblis 7 penjara. Faktanya, Menara Iblis 7 neraka juga berada di bawah kekuatan magis Moya, siap untuk pergi, siap untuk berpindah tempat, dan ketika mereka dilahirkan kembali, mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi. Berjalan keluar dari celah di angkasa, Chukin dan yang lainnya kembali ke Gunung 7 Neraka. Ngomong-ngomong, Sisi, di mana bawahanmu? Tanya Chukin sambil menatap Dugu Zixi. Situasinya mendesak saat itu, dan mereka berpisah. Mereka seharusnya masih berada di Menara 7 Neraka. Dugu Zixi menjawab, baiklah, apakah kamu ingin mencari mereka lagi? Chukin tersenyum tipis. Begitu kata-kata Chukin jatuh, kekuatan yang sangat mengerikan keluar dari Menara 7 Neraka, dan sedetik kemudian, banyak sosok dikirim keluar dari gerbang besar setinggi 100 meter. Orang-orang ini hanyalah orang-orang dari wilayah barat yang menerobos masuk ke Menara 7 Neraka. Ada apa? Bagaimana kita bisa keluar? Sial, aku baru saja melihat bunga peri, dan itu menyebar. Lihat, Menara 7 Neraka menghilang. Semua orang mengikuti suara itu untuk melihat, Menara 7 Neraka, dengan keras, menghilang di tempat, dan cahaya merah serta gerbang raksasa juga menghilang tanpa jejak. Ada apa? Chukin dan yang lainnya terkejut. Seharusnya itu menara sihir. Itu memaksa semua orang keluar dari menara sihir dan memindahkan posisi menara sihir 7 penjara. Jiu Yin menjawab, lagi pula, jika menara sihir 7 penjara tetap di tempat yang sama, itu akan langsung dibobol lagi. Kemana kau akan pergi? Bai Yingying bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, kecuali Moyan sendiri. Aku khawatir tidak ada yang tahu. Kata Jiu Yin, lalu bagaimana kita menemukan pamanmu? Chukin mengangkat alisnya sedikit, dan kemudian tiba-tiba menyadari, oh. Qin ingat bahwa di tubuh Zukue, ada sehelai daun pohon kehidupan, dan itulah cara mereka untuk menemukan Menara 7 Neraka lain kali. Ya, Jiu Yin, tahu apa yang dipikirkan Chukin, tersenyum dan mengangguk. Master Sekte, pada saat ini, semua orang di gerbang Sui Yue menemukan keberadaan Dugu Zixi, jadi mereka segera bergerak mendekat. Elder Ji, apakah kalian semua baik-baik saja? Dugu Zixi bertanya kepada semua orang. Kami baik-baik saja, Master Sekte. Elder Ji menghela nafas dan menjawab, tidak apa-apa jika kau baik-baik saja. Sayang sekali,
Kami tidak kompeten, dan kami belum menemukan keberuntungan. Tidak masalah, tidak apa-apa jika orang-orang baik-baik saja. Dugu Zixi tersenyum manis. Elder Ji, tepat sekali, Anda di sini. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Master Sekte, berikan perintah sesuka hati. Jawab Elder Ji. Saya mungkin tidak kembali ke gerbang Suyue untuk saat ini. Jawab Dugu Zixi. Saya harus pergi ke gerbang terjauh dan mengikuti Sage Chu dan Qin. Dugu Zixi, setelah memikirkannya, memutuskan untuk tidak menunda waktu Chu dan Qin, dan dia ada di sini untuk menjelaskan masalah tersebut, sehingga dia bisa pergi ke Zhongzhou bersama Chu dan Qin. Mendengar ini, Elder Ji segera mengalihkan pandangannya ke Chu Qin, yang tersenyum tipis. Segera, Elder Ji membungkuk kepada Chu Qin dan berkata dengan tegas, "Baiklah, Master, pergilah, ada saya di gerbang." Suyue, tanpa saya di kota, Suyue men, apakah tidak apa-apa? Tanya Dugu Zixi. Tidak masalah. Ketua Ji menjawab, sekarang Scarlet Blood University Tian Bodong telah dibunuh oleh Sovereign Chu dan Qin. Terlebih lagi, Master Sekte, lupa memberitahu Anda, di Seven Prison Devil Tower, meskipun kita belum mendapatkan keberuntungan, namun, Sekte Dewa Barbar, Sekte Langit Naga Bumi, dan banyak kekuatan lainnya telah berlindung di gerbang bulan air kita. Petik 2. Ini semua berdasarkan wajah Sage Chu dan Qin. Jika Anda ingin menggertak Sekte Suyue kami, Anda harus mempertimbangkannya. Apakah Anda berani menyinggung Sage Chu dan Qin? Belum lagi partisipasi Sekte Dewa Barbar dan Sekte Surgawi Naga Bumi. Istana Surgawi, tidak seorang pun boleh menyinggung gerbang Suyue. Tetua Ji berkata dengan penuh semangat. Saat dia berkata, dia menatap Chu Qin dengan kagum. Chu Qin sebelumnya mengatakan bahwa dia adalah anggota gerbang Suyue, ditambah dengan pengenalan Zhuge Lingtian, sekarang gerbang Suyue sudah terkenal di wilayah barat. Berita kematian Zhuge Lingtian akan segera menyebar ke seluruh wilayah barat. Kemudian, gerbang Suyue akan menjadi satu-satunya kekuatan di wilayah barat yang memiliki yang mulia dan kuat, dan pola seluruh wilayah barat pasti akan berubah untuknya, terlepas dari apakah Chu atau Qin hadir. Baiklah, jadi, aku akan merasa lega. Dugu Zixi melirik Chu Qin dan berkata sambil tersenyum tipis. Kalau begitu Zixi, tidakkah aku perlu menemanimu kembali ke wilayah barat? Chu Qin tersenyum. Ya, Dugu Zixi mengangguk. Kalau begitu kita, bersiap untuk pergi ke Zhongzhou. Chu Qin mengangguk. Dugu Zixi melakukan ini, tetapi itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Tepat ketika Chu dan Qin hendak pergi, tiba-tiba langit terkoyak, dan gunung setan 7 penjara bergetar lagi. Bagaimana situasinya? Mungkinkah ketiga monster itu belum pergi? Merasakan gerakan yang sangat besar, semua orang ketakutan. Aku ingat adegan baru saja memasuki menara setan 7 neraka. Yah, monster berkepala 3 itu tidak pergi. Chu Qin menjawab dengan tenang. Ah, penguasa Chu Qin, apa yang harus kita lakukan? Menara iblis 7 penjara sudah hilang. Tetua Ji menatap Chu Qin dengan ketakutan. Aku masih takut mereka tidak akan datang. Chu Qin berkata tanpa sepatah kata pun. Jiuyin mengumpat. Jiuyin, apa yang ingin kau lakukan? Chu Qin tersenyum pada Jiuyin dengan acuh tak acuh. Hehe, Chu Qin, sekarang aku telah memulihkan kekuatan sihirku. Lihatlah, aku akan mengambil tunggangan berkepala 3 untukmu. Jiuyin menunjukkan senyum tipis. Pada saat ini, langit terkoyak melalui 3 lubang, dan yang keluar adalah binatang berkepala 3 yang pernah ditemui Chu dan Qin sebelumnya, Raja Naga Merah, Ular Piton Penelan Langit, dan Naga Bilin. Itu 3 monster besar. Itu benar-benar 3 monster besar. Sudah berakhir, sekarang, sudah berakhir. Untuk sementara waktu, semua orang di wilayah barat, kecuali Chu dan Qin, panik. Hahaha, kalian sekelompok kura-kura dengan kepala mengecil, akhirnya berani keluar. Ular piton menelan langit menjulurkan lidahnya yang panjangnya 100 meter, menatap tajam ke arah orang-orang di tanah. Jika kalian mengerti, cepat bawa dia keluar dari menara 7 neraka. Taatilah artefak suci ras iblis, lalu tunggulah sampai menjadi santapan siang kaisar. Begitu suara ular piton menelan jatuh, ularnya yang mengerikan itu berbunyi, membuat semua orang di tanah merasakan sakit yang hebat di gendang telinga mereka dan jiwa mereka gemetar. Seekor ular piton menelan berani menyebut dirinya kaisar, siapa yang memberimu keberanian? Pada saat ini, sebuah suara yang indah dan agung terdengar. Orang-orang di wilayah barat dan 3 raja binatang besar di langit semuanya.
Terkejut, mereka mengikuti asal suara itu, dan segera melihat seekor naga ajaib berkepala 3 berwarna putih merah muda, yang tidak diragukan lagi adalah Jiu Yin. Sosok ini sangat familiar. Qi Longjun, melihat penampilan Jiu Yin, menjawab dengan sedikit ketakutan. Scarlet Dragon, lihatlah, apakah dia terlihat seperti penguasa legendaris dari Demon Dao, Kaisar Naga Lilin berkepala 3. Bilin Long, aku sedikit terkejut. Menelan ular piton itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Tidak mungkin. Qi Longjun menjawab, Kaisar Naga Lilin berkepala 3, tetapi Kaisar Primordial, Kaisar Naga Lilin, telah lama punah. Tuan Qilong, Bilin Long, Anda masih memiliki beberapa kenalan. Jiu Yin menjawab dengan tenang, saya adalah Kaisar Naga Lilin berkepala 3, jadi jangan ragu untuk berlutut di hadapan Kaisar ini. Di mana monster kecil itu berpura-pura menjadi Raja Naga dan melihatku menelanmu. Begitu kata-kata ular piton yang menelan itu jatuh, baskom darah terbuka lebar, dan kekuatan sihir melahap yang mengerikan langsung mengalir ke arah Jiu Yin. Namun, kekuatan sihirnya belum menyentuh Jiu Yin, dan tubuh Jiu Yin sudah menjadi kekuatan sihir yang lebih kuat dan lebih murni yang meledak keluar. Di bawah tekanan kekuatan magis ini, kekuatan sihir menelan ular piton penelan langit langsung teratasi. Ular piton penelan langit, penguasa Qilong, dan Bilin Long semuanya merasakan paksaan dari atasan. Semua orang di wilayah barat tercengang. 9 yin ini, asal-usul apa, menyebabkan 3 kaisar iblis berdaulat yang kuat gemetar. Ah, itu Kaisar Naga Lilin, penguasa Qilong dan Bilin Long bahkan lebih terkejut. Karena aku mengenali kursi ini, jangan berlutut dan bersujud, kata Jiu Yin dengan senyum arogan. Meskipun itu adalah Kaisar Naga Lilin, aku melihatnya, dan ular piton penelan langit tersenyum tipis, tapi itu hanya jiwa, dan kekuatanmu seharusnya belum mencapai penguasa suci. Hahaha, Tuhan membantuku, tunggu aku setelah menelan jiwamu, aku adalah generasi baru iblis tertinggi. Begitu suara ular piton penelan langit jatuh, itu sudah seperti kilat, menelan ke arah Jiu Yin. Bajingan, Jiu Yin langsung mengumpat, dia hendak melawan musuh. Namun, ular piton penelan langit belum menyentuh Jiu Yin, dan sudah dihentikan dengan kuat oleh sosok yang sangat tampan. Orang ini, dengan rok berkibar dan penampilan heroik, persis seperti Chu Danqin. Penguasa Chu Danqin adalah penguasa Chu Danqin. Semua orang di wilayah barat segera mengenali wajah Chu Qin yang begitu tampan sehingga dia bisa mengingatnya sekilas, dan mereka semua bersemangat. Minggir, ular piton penelan langit, menatap Chu Qin di depannya, berkata dengan marah. Tetapi saya melihat sudut mulut Chu Qin sedikit terangkat, dan saat berikutnya telapak tangan Chu Qin berubah menjadi hitam pekat, dan alu iblis Dewa Surgawi muncul di sana. Segera setelah itu, pikiran Chu Qin bergerak, dan Jiang Mochu bergegas menuju ular piton penelan langit. Ular piton penelan langit langsung marah hingga ekstrim, dan kekuatan sihir mengalir keluar dengan panik. Namun, kekuatan magis ular piton penelan langit langsung hancur begitu menyentuh kulit iblis penjara surgawi milik Chu Qin. Pada saat berikutnya, kekuatan kulit iblis neraka surgawi tidak berkurang, dan langsung menghantam ular piton penelan langit. Ah! Diiringi teriakan ular piton penelan langit yang bergema di langit, tubuhnya yang besar langsung jatuh dengan keras ke tanah, tergeletak tak bergerak di sana. Pada akhirnya, tubuh ular piton penelan itu diterangi oleh cahaya Buddha yang menyilaukan, dan tubuhnya yang besar, pada saat ini, musnah. Apa, orang suci yang kuat, terbunuh dalam sedetik. Semua orang di wilayah barat benar-benar terkejut dan mendidih. Lebih kuat lagi, kata Tang Yuehua sambil tersenyum menutupi mulutnya. Pertumbuhan Chu Qin telah melampaui kognisi mereka. Setelah menelan kekuatan Buddha tanpa tebing dan mata air spiritual reinkarnasi, Chu Qin, yang juga telah membudidayakan Buddha Iblis, begitu kuat, saya khawatir hanya Chu Qin sendiri yang tahu. Monster tingkat suci yang begitu kuat terbunuh hanya dengan satu pukulan. Pada saat ini, mereka sangat beruntung karena tidak melakukan gerakan apapun dengan ular piton penelan langit tadi, jika tidak, mereka pasti akan musnah. Kalian, apakah kalian akan menyerah, atau hanya ingin menyerah? Pada saat ini, Chu Qin diam-diam mengalihkan pandangannya ke Tuan Qilong dan Bilin Long. Qi Longjun dan Bilin Long, kedua monster itu, sudah tercengang. Pada saat ini, melihat tatapan membunuh Chu Qin, seluruh tubuhnya mulai gemetar, dari ekor hingga kulit kepala. Chu Qin ini terlalu menakutkan. Mereka sepenuhnya percaya bahwa Jiu Yin ini benar-benar keluarga kerajaan primordial,
Dao Iblis Tertinggi, dan Kaisar Naga Lilin berkepala 3. Oleh karena itu, Tuan Qilong dan Bilinlong mendarat di tanah satu demi satu, menundukkan kepala mereka yang mulia dan sombong ke arah Chuqin dan Jiuyin. Tuan Qilong, Bilinlong, beri hormat kepada Tuan, dan beri hormat kepada Kaisar Naga. Pada saat ini, keterkejutan orang-orang di wilayah barat tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Apa asal-usul orang bijak Chu dan Qin ini dan naga berkepala 3 yang misterius itu? Dapat membuat Raja Iblis yang sombong dan kuat menundukkan kepalanya. Melihat pemandangan ini, Chu Qin dan Jiuyin tersenyum diam-diam dan saling memandang. Setelah itu, Chu Qin, Jiuyin membawa Dongfang Qinxin, Dugu Zixi dan yang lainnya menaiki kapal perang. Segera, kapal perang berangkat dari Gunung Iblis 7 penjara di bawah tarikan Tuan Bilinlong dan Qilong, dan berlayar ke arah Zhongzutian. Dapat dilihat bahwa, di bawah tarikan kedua monster kelas suci ini, kecepatan kapal perang Chu dan Qin lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Di kapal perang, Chu dan Qin menanam sarana spasial, sehingga kapal perang yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak akan merasakan guncangan atau guncangan. Petualangan Gunung 7 Neraka berakhir di sini. Kali ini, mereka dapat dikatakan telah memperoleh banyak hal. Belum lagi semua wanita langsung mencapai alam di atas para dewa, Dongfang Qinxin pulih sepenuhnya, mencapai alam para dewa, dan Jiuyin juga memulihkan tubuh jiwa. Tentu saja, orang yang paling banyak memperoleh adalah Chu Qin, yang pertama kali memasuki menara setan 7 penjara. Dia hanyalah orang kuat yang dapat melampaui yang suci, dan sekarang dia dapat melakukannya dalam hitungan detik. Belum lagi, Chu Qin menemukan Long Air lagi, dan juga mendapatkan cinta dari Qinxin Timur. Dia harus bergegas. Oh, petualangan ini akhirnya berakhir. Long Qianqian tidak bisa menahan diri untuk meregangkan pinggangnya. Tanpa diduga, pada akhirnya, kami mengambil 2 binatang suci. Mutiara Ungu juga mengangguk dengan sangat gembira. Semuanya, kalian pasti lelah. Chu Qin tersenyum tipis. Si Jing, Mei Wu, Zier, makan malam hari ini diserahkan kepada kalian. Jam berapa tidak diserahkan kepada kami? Qin Si Jing tersenyum tenang. Benar sekali. Si Jing dan aku adalah kehidupan yang memasak untukmu. Mei Wu meregangkan pinggangnya dengan sengaja, lalu mengangguk, ayo, Zier, masak. Zier sangat senang bisa memasak untuk guru. Han Zier berkata kepada Chu Qin dengan gembira, Guru, tunggu saja, Anda akan segera sembuh. Baiklah, bagus. Chu Qin balas tersenyum. Chu Qin, kemarilah. Qinglong berkata kepada Chu Qin saat ini. Hah, bagus. Chu Qin tersenyum tipis dan mengikuti Qinglong ke dalam ruangan. Qinger, ada apa? Tanya Chu Qin. Chu Qin, ada satu hal yang selalu ingin kukatakan padamu. Qinglong berkata, tepat saat kau melompat ke mata air suci reinkarnasi, sesuatu yang aneh terjadi. Moyan berkata, kekuatan mata air suci reinkarnasi ada di tubuhmu. Makhluk tertentu naik terlebih dahulu. Dan, setelah itu, waktu dan ruang tiba-tiba berhenti. Dan samar-samar aku melihat bahwa makhluk di tubuhmu sedang berbicara dengan Moya. Petik 2. Makhluk di tubuhku. Chu Qin langsung mulai berpikir. Sejak Yuner, Sasha dan yang lainnya meninggalkan tubuh Chu Qin, di tubuh Chu Qin, selain sistem, hanya ada Yinglong yang ditekan dalam segel naga Azure tertinggi. Namun, dengan kekuatan Yinglong, Chu Qin dapat menghancurkannya dengan satu tangan, dan mustahil bagi Moya untuk berlutut dan menyembah. Itu dia. Pupil mata Chu Qin mengecil, dan langsung teringat pada Yang Mulia Naga Merah hari itu, ketika dia membuktikan Dao untuk Qinglong. Kemudian, Chu dan Qin mengetahui bahwa Scarlet Dragon Venerable adalah salah satu dari 4 Yang Mulia Surgawi dalam legenda Sanhai Sanctuary. Diperkirakan hanya dialah yang dapat membuat Moya menyembah. Siapa dia? Qinglong bertanya dengan sedikit terkejut. Ini aku. Sebelum Chu Qin berbicara, sebuah suara tua terdengar. Detik berikutnya, sinar cahaya berwarna darah menyala di tubuh Chu Qin, dan bayangan naga berwarna darah muncul di sana, dan itu adalah penguasa naga berwarna darah. Kamu adalah Scarlet Dragon Venerable. Meskipun ini adalah pertama kalinya saya melihat Scarlet Dragon Venerable, Qinglong memiliki rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan, dan dia langsung memanggil namanya. Yah, tidak buruk. Scarlet Dragon mengangguk. Hei, Qinger, bagaimana kamu tahu Scarlet Dragon Zone? Chu Qin bertanya dengan heran. Aku tidak tahu, rasanya seperti sesuatu di alam bawah sadar. Qinglong kembali.
Tentu saja dia tahu, karena kita pernah melihatnya sebelumnya. Scarlet Dragon Zone menjawab, apakah kamu pernah melihatnya? Apakah kita pernah bertemu? Chukin dan Qinglong terkejut satu demi satu. Ya, naga merah mengangguk dengan tenang, tapi aku tidak akan memberitahumu apapun, karena ini tentang rahasia. Rahasia tidak dapat dibocorkan, dan pengungkapannya akan dikutuk oleh para dewa. Jadi kamu harus pergi ke tempat perlindungan gunung dan laut untuk menemukan semuanya sendiri. Chukin dan Qinglong bahkan lebih terkejut. Yang pertama kemudian bertanya, karena kamu tidak memberitahu kami, apa yang kamu lakukan? Bukankah ini untuk menghilangkan keraguanmu? Awalnya aku hanya ingin melihatmu sendirian, tetapi aku tidak sengaja dipukul oleh naga biru, jadi aku akan keluar dan menunjukkan wajahku. Naga merah menjawab, Chukin, apakah kamu sangat ingin tahu, mengapa aku muncul di tubuhmu? Tentu saja, Chukin mengangguk. Yang mulia naga merah, membiarkan darah naga biru di tubuhnya menyublim, Chukin merasa bahwa dia seharusnya tidak merugikannya. Chukin tidak perlu mengetahui asal-usul naga merah dan hubungan antara Qinglong, tetapi Chukin harus mencari tahu tujuan naga merah di tubuhnya. Sebenarnya sangat sederhana, karena aku telah menyukai bakatmu. Yang mulia naga merah menjawab, buku ini akan segera berakhir. Keabadian akan menutupi lubang sambil mempersiapkan buku baru. Sulit bagi penulis baru untuk memiliki periode penyangga, jadi pembaruan terbaru akan dipersingkat. Terima kasih atas dukungan Anda. Bangkitkan aku, kata Yang Mulia Naga Merah dengan sederhana. Miliaran tahun yang lalu, ketika aku menerobos alam ekstrim, aku tidak sengaja jatuh, hanya menyisakan jiwa yang tersisa, yang disegel di danau surgawi di tempat suci gunung dan lautan, selama bertahun-tahun. Aku dan semua orang di tempat suci Sanhai mencoba membangkitkanku, tetapi kami semua gagal. Tepat ketika aku putus asa, aku merasakan bahwa kau, secara paksa menerobos garis keturunan naga di dalam tubuh, jadi jiwaku dipanggil olehmu untuk masuk ke dalam tubuhmu. Aku menemukan bahwa di dalam tubuhmu, jiwaku benar-benar dapat pulih perlahan, seiring dengan pertumbuhan kekuatanmu. Aku bahkan tidak dapat berbicara denganmu sebelumnya, tetapi sekarang, aku dapat muncul di hadapanmu. Ini adalah bukti terbaik, jawab Yang Mulia Naga Merah. Kau dapat pulih dengan tetap berada di tubuhku. Mengapa? Chukin mengerutkan kening. Aku tidak tahu, aku selalu merasa bahwa ada kekuatan misterius di dalam tubuhmu. Scarlet Longzun menjawab, tapi, Chukin, jangan takut. Aku sudah mencobanya. Aku menyerap kekuatan misterius ini ke dalam tubuhmu. Kekuatan itu tidak akan memengaruhimu. Aku yakin kau juga pernah merasakannya, tidak ada kehilangan kekuatan di dalam tubuhmu. Petik 2. Kekuatan misterius. Chukin bertanya dengan sedikit heran, mungkinkah itu segel naga Azure tertinggi? Apa itu? Yang Mulia Naga Scarlet bertanya dengan sedikit heran. Chukin melirik naga Azure, dan segera menggerakkan pikirannya, segel naga Azure tertinggi di dahinya muncul di depannya dan naga Scarlet. Segel naga Azure tertinggi ini diperoleh naga Azure dari binatang kristal kelas suci. Di Tian-Tian, alam semesta selalu menjadi senjata suci Chu dan Qin, tetapi setelah tiba di Bu Zhoutian, segel naga Azure tertinggi tampaknya telah kedaluarsa, dan Chu dan Qin tidak dapat mengetahui alasannya. Aku pernah melihat benda ini. Melihat segel naga Azure tertinggi ini, pupil Yang Mulia Naga Scarlet mengecil. Apakah kau pernah melihatnya? Chukin dan Qinglong berkata dengan heran pada saat yang sama. Ya, aku pernah melihatnya. Sepertinya kekuatan ini seharusnya membuatku sembuh perlahan. Ini jelas harta karun tertinggi. Yang Mulia Naga Merah berkata dengan tegas, tapi, aku tidak ingat, mungkin kau bisa pergi ke paviliun buku peri di Suaka Sanhai untuk menemukannya. Lalu, bagaimana cara memasuki tempat perlindungan gunung dan laut? Tanya Chukin. Zukue memberitahu mereka bahwa lokasi tempat perlindungan gunung dan laut sangat misterius, dan hanya tetua Liji dari dunia astral yang mengetahuinya. Namun, sebagai bos tempat perlindungan gunung dan laut, Yang Mulia Naga Merah seharusnya mengetahuinya. Aku tidak bisa memberitahumu. Naga Merah menjawab, pertama, ini juga rahasia, manusia tahu bahwa tidak ada manfaat bagi kuil gunung dan laut. Kedua, bahkan jika Anda mengetahuinya, Anda tidak dapat memasuki kuil gunung dan laut tanpa izin. Seorang manusia, Chukin mengerutkan kening. Ya, Scarlet Dragon Zone menjawab, di mata kami, orang-orang yang secara tidak sengaja berada di Suaka Sanhai semuanya disebut manusia. Jadi, maksudmu, tidak mengatakan apa-apa.
Chukin berkata, baiklah, serap segel naga biru tertinggi milikku, gunakan tubuhku sebagai cangkang, dan jangan katakan apapun padaku, maka sepertinya aku akan mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu itu. Segel naga biru tertinggi saat ini tidak berguna bagi Chu dan Qin, dan tidak masalah jika diberikan kepada naga merah ini, tetapi itu tidak boleh diberikan dengan sia-sia. Jangan. Mendengar bahwa Chu Qin hendak mengusirnya, Yang Mulia Naga Merah menjadi cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan khawatir, umat manusia, selama kalian membangkitkanku, kalian akan menjadi penyelamat Yang Mulia Naga Merahku. Kalian pasti tidak akan menyesalinya. Ya, lihat, garis keturunan naga birumu telah ditingkatkan menjadi garis keturunan naga biru berdarah. Aku melakukannya sendiri. Chu Qin menjawab dengan tenang. Baiklah, bukankah kau hanya menginginkan keuntungan? Aku sungguh tidak bisa diberikan olehmu dengan sia-sia. Naga Merah menjawab, aku tidak punya barang bagus, ada buku curang di sini, bagaimana? Setelah berkata, demikian, di depan Yang Mulia Naga Merah, cahaya berwarna darah menyala, dan di dalamnya, sebuah gulungan kulit binatang yang mirip dengan buku surgawi muncul. Dharma tertinggi 9 naga, Chu Qin berkata sedikit terkejut. Ya, metode ini adalah salah satu metode terbaik di tempat perlindungan gunung dan lautku. Dengan bakatmu, kau bisa mempelajarinya cukup untuk mendominasi dunia fana. Jawab Yang Mulia Naga Merah. Chu Qin meletakkan gulungan kulit binatang di depan King Long. Mereka berdua mengamatinya, dan mereka segera menyadari bahwa metode ini benar-benar misterius dan tidak biasa. Catatan di atas menunjukkan catatan hukum tertinggi 9 naga dari Naga Merah. Pernah menggunakan 1 naga untuk membunuh kekuatan kekaisaran, 3 naga membantai tempat perlindungan di zaman kuno, dan 6 naga menciptakan catatan abadi tempat perlindungan gunung dan laut. Belum lagi hal-hal lain, catatan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan sepanjang hari. Oke, mari kita hitung biaya pinjaman 1 tahunnya dulu. Chu Qin tersenyum. Hanya 1 tahun. Naga Merah menghela nafas sedikit. Yah, orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. 1 tahun adalah 1 tahun. Naga Merah, karena takut Chu dan Qin akan mengambil segel naga Azure tertinggi, sehingga jalannya menuju kebangkitan akan terputus sepenuhnya. Oh, ngomong-ngomong, metode ini tidak bisa diajarkan dengan mudah. Hanya naga dan naga dengan darah kuat yang bisa berlatih, jika tidak, otot-ototnya mudah mundur dan meledak menuju kematian. Setelah itu, Naga Merah dengan hormat memasuki tubuh Chu Qin. Dan Chu Qin dan King Long mulai mempelajari Dharma tertinggi 9 naga. Chu Qin, metode tertinggi ini sangat kuat. King Long menghela napas panjang setelah mengingatnya. Yah, Yang Mulia Naga Merah berkata, semakin kuat garis keturunan, semakin mudah untuk berkultivasi. Dengan garis keturunan kita, itu agak sulit, jadi metodenya ditentukan. Kamu dan aku harus berlatih dulu, dan kemudian kita bisa mengajari Xiao Wudonger dan yang lainnya, kalau tidak, mudah untuk menjadi bingung. Chu Qin mengangguk dan berkata, ya, King Long berkata dengan ringan. Pada saat ini, suara Qin Shi Jing, Mei Wu dan mereka terdengar, dan aroma daging yang menggiurkan tercium di hidung mereka. Bibi Shi Jing, Bibi Mei Wu, daging apa yang direbus, begitu harum. Chu Qin dan King Long bertanya ketika mereka keluar dari ruangan. Itu hanya daging biasa. Qin Shi Jing menjawab, hanya saja ada beberapa bunga yang berbeda di dalamnya. Bunga apa? Chu Qin bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, aku memetiknya di luar kuil samsara ketika kalian bertarung. Qin Shi Jing menjawab, Ibu, jika kamu tidak tahu apa itu bunga, kamu berani makan untuk kami. Su Yichen memutar matanya sedikit. Jangan khawatir, Mei Wu dan aku sudah mencicipinya. Tidak ada yang tersisa. Qin Shi Jing tersenyum anggun. 2 bibi, mencoba hukum dengan tubuh mereka sendiri, itu tidak baik. Jika tubuh kalian bermasalah, bagaimana aku bisa layak untuk Xiao Wu, Yi Chen dan Xiyun? Chu Qin berkata dengan sedikit aneh. Chu Qin, kamu terlalu pertama untuk melihat bibi Shi Jing. Mei Wu berkata, hidungnya bisa mencium semua racun di dunia. Setelah berkata demikian, Mei Wu mengambil sepotong daging berwarna kuning oranye-oranye, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya dengan hati-hati. Lihat, aku akan memakannya dulu. Karena kedua bibi telah melakukan ini, kita tidak dapat memenuhi niat baik mereka, semuanya, jangan makan. Kata Chu Qin, mengangkat lengan bajunya dan memakan daging. Harus kukatakan, keahlian Mei Wu dan Qin Shi Jing luar biasa,
tidak peduli seberapa biasa dagingnya, di tangan mereka, mereka dapat membuat bunga. Apa yang dimakan Chu dan Qin disebut sebagai penghibur, dan penguasa. Cilong dan Bilinlong di depan kapal perang meneteskan air liur sepanjang jalan ketika mereka menciumnya. Chu Qin mencicipinya dengan puas, lalu kembali ke kamarnya. Chu Qin tidak terburu-buru untuk berlatih, dia berjalan ke kamar mandi dan berendam dalam air panas karena Dongfang Qinxin sudah mencapai tingkat kasih sayang. Chu Qin tidak bisa menggantungnya, belum lagi, bahkan jika dia digantung, sistem tidak akan mengizinkannya. Jadi Chu Qin mengenakan jubah putih bersih dan rapi, siap membuka pintu dan pergi ke kamar Dongfang Qinxin. Tetapi saat Chu Qin membuka pintu kamar, dia melihat kecantikan Dongfang Qinxin yang memukau. Dia memegang piring perak dan hendak mengetuk pintu. Keduanya sedikit terkejut, Chu Qin memimpin dengan tersenyum dan berkata, "Hai, Qinxin, apakah kamu di sini?" "Ah, penguasa Chu Qin, apakah kamu tahu aku akan datang?" Dongfang Qinxin bertanya dengan heran. "Tidak." Chu Qin buru-buru tersenyum dan mengganti topik pembicaraan, "Apa yang kamu lakukan denganku? Aku pikir kamu baru saja makan banyak daging dan anggur. Aku membuat semangkuk sup Qingshen untukmu. Sup ini dibuat sendiri. Sup ini menyehatkan yin dan yang. Tidak, menyegarkan otak dan menyegarkan darah." Dongfang Qinxin menjawab dengan cepat. "Kamu membuatnya sendiri untukku." Chu Qin tersenyum puas. "Ya." Dongfang Qinxin mengangguk. "Baiklah, berikan aku supnya, masuklah dulu." Chu Qin mengambil piring perak dan tersenyum tipis. Dongfang Qinxin tidak menolak, dan berjalan masuk ke kamar Chu Qin, tampak sedikit tidak wajar. "Yang mulia Chu Qin, kamarmu sangat harum," kata Dongfang Qinxin. Kamar Chu Qin memiliki bau yang unik, yang membuatnya sangat nyaman. "Aku baru saja mandi," kata Chu Qin sambil tersenyum sambil menyendok sup. "Mandilah." Wajah cantik Dongfang Qinxin tiba-tiba memerah. "Ya." Chu Qin menyesap sup Qingshen milik Dongfang Qinxin, dan berkata dengan heran, "Qinxin, aku tidak menyangka kamu begitu pandai membuat sup." "Terima kasih, Chu Qin Shengzun atas pujiannya. Mulai sekarang, jika kamu suka meminumnya, aku bisa membuatnya untukmu setiap hari." Jawab Dongfang Qinxin, "Ya, memelihara yin dan memelihara yang, aku harus minum lebih banyak." Chu Qin tersenyum. "Tidak, penguasa Chu Qin, aku tidak bermaksud begitu, aku tidak bermaksud mengatakan bahwa kau lemah." Dongfang Qinxin memutarbalikkan maksud Chu Qin dan langsung berkata, "Kau membuka matamu dan berbicara omong kosong." Chu Qin berkata sambil tersenyum, "Jika tubuhku lemah, bagaimana mungkin ada begitu banyak wanita seperti Xiao Wu dan yang lainnya?" "Yah, itu juga benar." Dongfang Qinxin mengangguk dengan wajah memerah. Petik 2. "Baiklah, Qinxin, aku tidak bisa minum supmu dengan cuma-cuma. Katakan saja, apapun yang kau inginkan, selama aku memilikinya, aku akan berusaha memuaskanmu." Chu Qin meletakkan mangkuk dan tersenyum dengan nyaman. "Tidak, penguasa Chu Qin." Dongfang Qinxin langsung berkata, "Kau membawaku ke mata air reinkarnasi dan menyembuhkan lukaku. Kau adalah dermawanku yang hebat. Bagaimana kau bisa membalasku hanya dengan semangkuk sup? Benarkah tidak ada yang kau inginkan?" Chu Qin tersenyum penuh arti. "Tidak." Dongfang Qinxin berkata dengan tegas. "Baiklah." Chu Qin mengangguk, lalu berkata, "Qinxin, apakah kau punya pacar?" "Tidak." Dongfang Qinxin terkejut sejenak, lalu menjawab, "Qinxin, aku tidak pernah bersama Master Demon Venerable sejak aku masih kecil." "Kenapa tidak mencarinya?" Chu Qin bertanya dengan lugas. "Karena aku dulu berpikir bahwa makhluk laki-laki tidak bisa diandalkan." Dongfang Qinxin menjawab. Sebelumnya, Chu Qin mengerti maksudnya. "Ya, aku dulu berpikir bahwa makhluk laki-laki tidak bisa diandalkan, tapi..." Dongfang Qinxin berhenti bicara. "Tapi apa?" Chu Qin bertanya dengan penuh minat. "Namun, sejak bertemu denganmu, Chu Qin Shengzun, kau telah mengubah pandanganku tentang laki-laki." Dongfang Qinxin berkata sambil mendekati Chu Qin. Pada saat yang sama, wajah Dongfang Qinxin menjadi semakin merah. "Bagaimana menurutmu?" Chu Qin menatap Dongfang Qinxin dengan sedikit terkejut. Namun, kulihat raut wajah Dongfang Qinxin berubah total, menjadi sangat menawan, dan berkata dengan kata-kata yang sangat memikat, "Menurutku, mustahil tanpa seorang pria di sisinya." Setelah itu, Dongfang Qinxin menerkam langsung ke arah Chu Qin. Chu Qin memanfaatkan situasi itu dan memeluk Dongfang Qinxin, tetapi dia sedikit linglung.
Yang mana ini? Namun, tubuh Dongfang Qinxin memang sangat lembut, dan aroma yang memabukkan membuat Chu Qin sedikit mabuk. Bagaimanapun, Chu dan Qin selalu menginginkan Qinxin Timur dalam pelukannya. Bukankah ini hal yang wajar? Jadi, Chu dan Qin memanfaatkan situasi itu. Malam itu, Chu Qin menjadi Dongfang Qinxin, satu-satunya pria. 1 jam kemudian, Dongfang Qinxin tiba-tiba terbangun, menatapnya dan Chu Qin yang tidak bisa melihat benang. Dia langsung terkejut, bangkit dan berlutut di tanah. Maaf, Chu Qin. Ada apa? Kata Chu Qin, agak tidak bisa dijelaskan, tetapi sangat lembut. Akulah yang kehilangan akal, Chu Qin Sengzun, aku terkutuk. Dongfang Qinxin berkata dengan mata kemerahan. Apa maksudmu? Chu Qin tersenyum tenang. Aku hanya tidak tahu apa yang salah, dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di tubuhku. Meskipun aku tahu kamu bersama Chu Qin Sengzun, tetapi aku tidak mau. Dongfang Qinxin menangis dan berkata. Chu Qin langsung mengerti bahwa Dongfang Qinxin baru saja diracuni, tetapi sekarang dia sudah bangun. Namun, meskipun begitu, Chu Qin tersenyum dan membantu Dongfang Qinxin berdiri, dan berkata, apa yang harus dilakukan, kita sudah. Penguasa suci Chu Qin, Qinxin akan melepaskanmu. Dongfang Qinxin mengira Chu Qin sedang marah, dan tiba-tiba menjadi semakin takut. Baiklah, biarkan aku mengatakan apapun. Chu Qin tersenyum dan berkata, kalau begitu, jadilah wanitaku. Dongfang Qinxin tercengang saat mendengar kata-kata itu, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Chu Qin dengan tak percaya. Yang mulia Chu Qin, apa yang kau bicarakan? Jadilah wanitaku, kata Chu Qin sambil tersenyum. Kau, apakah kau bercanda? Dongfang Qinxin bahkan lebih terkejut. Dia menyinggung Chu Qin. Chu Qin Fei tidak menyalahkannya, tetapi malah membiarkannya menjadi wanita Chu Qin. Aku tidak pernah bercanda. Chu Qin mencium bibir merah Dongfang Qinxin. Qinxin Timur menyadari bahwa Chu dan Qin serius. Mimpinya telah menjadi kenyataan. Setelah berciuman, Chu Qin menatap Dongfang Qinxin dengan lembut. Baru saja, apakah kau tidak merasakannya? Ya, Dongfang Qinxin akhirnya tenang, dan mengangguk dengan berani tetapi masih sedikit malu. Kalau begitu kita, mulai lagi. Berbicara semalaman. Keesokan harinya, Chu Qin dan Dongfang Qinxin datang ke kamar Qin Shijing dan Mei Wu. Ah, apakah rumput ini beracun? Qin Shijing menatap tangannya dengan sedikit terkejut, dan berkata dengan heran tentang rumput abadi yang dipetik dari kuil samsara. Tapi, kemarin, aku juga memakannya, mengapa tidak beracun? Mei Wu berkata dengan heran. Baiklah, Bibi Shijing. Dongfang Qinxin menjawab, rumput ini disebut rumput Huanyu. Rumput ini tidak memiliki efek racun pada manusia, tetapi sangat membingungkan bagi para iblis dan akan menghasilkan berbagai halusinasi. Saya pikir rumput ini harus ditanam di luar kuil reinkarnasi, untuk menghindari monster di dalam dan mendekati kuil reinkarnasi. Kalau begitu, Qinxin, apakah kamu baik-baik saja? Qin Shijing bertanya dengan nada meminta maaf. Aku baik-baik saja, Bibi Shijing. Dongfang, Qinxin melirik Chu Qin dan tersenyum senang. Terima kasih, biarkan aku dan Chu Qin membuat pasangan. Apa? Qin Shijing dan Mei Wu sama-sama terkejut. Yang pertama bertanya dengan heran, halusinasi apa yang diberikan rumput ini padamu? Mendengar ini, Dongfang Qinxin dan Chu Qin saling melirik dan tersenyum diam-diam. Jangan katakan, jangan katakan. Hei, Qin Shijing tampaknya mengetahui sesuatu dan menunjukkan senyum yang dalam. Di bawah tarikan Lord Qilong dan Bilin Long, kapal perang Chu dan Qin melintasi kekosongan yang tak berujung, dari kekosongan yang gelap hingga awan putih, dan akhirnya, di ujung awan, sebuah benua muncul di depan semua orang. Benua ini tumbuh tak berujung dari kiri ke kanan, dan tidak ada ujungnya yang terlihat. Di benua itu, ada gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, di atas daratan, ada sinar matahari yang menyilaukan, dan di bawah sinar matahari, Anda dapat melihat cahaya pagi yang berwarna-warni, yang membuat orang merasa segar dan bahagia, seolah-olah mereka telah melupakan semua masalah mereka. Di sana, mungkinkah itu benua Zongsu? Luo Yiyi menunjuk ke benua itu dan berkata dengan sangat gembira. Yah, lumayan. Dongfang Qinxin mengangguk, Kakak Yiyi, ini adalah tepi daratan Zongsu. Benua Zongsu terlalu besar untuk dibayangkan. Di atas dan di bawahnya, ada planet yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di langit dan di bawah tanah. Jiuyin mengikuti,
Istana 10.000 setan dulunya terletak di area inti benua Zongsu. Jiuyin, di mana pohon dunia? Kompas tampaknya tidak berfungsi, tanya Chukin. Dia tiba di sini dan menemukan bahwa lokasi kompas dalam ingatannya sebenarnya samar-samar, hanya benua negara bagian tengah, tetapi tidak ada lokasi tertentu. Benua Zongsu, ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli seberapa kuat kesadarannya, mereka tidak dapat menutupi seluruh wilayah. Jiuyin menjelaskan, ditambah lagi, istana 10.000 iblis telah runtuh, dan pohon dunia telah kehilangan fondasinya. Oleh karena itu, kompas gagal. Mengerti, lalu apa yang harus dilakukan? Tanya Chukin. Tidak apa-apa, Chukin, aku tidak terburu-buru. Jiuyin tersenyum, kamu dapat melakukan bisnismu terlebih dahulu, dan akhirnya kamu dapat menemukan pohon dunia. Itu benar-benar tidak dapat berhasil, sambil melakukan bisnismu, mencari pohon dunia, mungkin akan ada keuntungan. Jiuyin merasa bahwa dia dan Chukin tidak dekat satu sama lain, dan benar-benar tidak ingin merepotkan Chukin secara khusus. Terlebih lagi, kekhawatiran terbesar Jiuyin adalah bahwa Dewa Surga juga berada di area inti Zongsu, dan dia tidak ingin Chukin terlibat dalam masalah ini. Baiklah, kalau begitu, Chukin mengangguk, kalau begitu mari kita temukan alam semesta bintang terlebih dahulu. Ya, Jiuyin mengangguk, kami datang dari wilayah barat. Kalau begitu, di sini seharusnya di sebelah barat langit Zongsu, ruang astral, seharusnya di sebelah barat, Qinxin, kan? Ya, benar, Dongfang Qinxin menjawab, tapi di sebelah barat langit Zongsu begitu besar sehingga tak terbatas. Aku tidak yakin apakah itu di barat laut atau barat daya. Mungkin kita harus mencari seseorang untuk bertanya. Serahkan saja padaku. Chukin mengangguk, dan segera pengetahuan spiritualnya menyebar ke segala arah. Segera, kesadaran spiritual Chu dan Qin melintasi gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan menemukan sebuah kota di antara gunung-gunung yang tinggi. Ada sebuah kota, ayo kita pergi ke sana, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Ya, kemudian, di bawah tarikan Tuan Qilong dan Bilinlong, Chukin dan kapal perang mereka menuju ke kota. Aku bisa melihat bahwa setiap gunung di Zongsu Tian bukanlah gunung tinggi biasa. Ada gunung dengan ketinggian 10.000 meter, 100.000 meter, dan bahkan jutaan meter. Chukin dan yang lainnya melewati gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya tiba di puncak gunung, dan di bawahnya ada kota besar yang tak berujung. Arsitektur kota ini sangat mirip dengan arsitektur kuno di masa lalu, dengan berbagai istana dan suasana yang sangat megah. Selain itu, pada saat ini, ada lampu dan hiasan di mana-mana di kota, dan tampaknya sesuatu yang baik telah terjadi. Ada begitu banyak kain merah, sepertinya, hal-hal baik apa yang terjadi di kota ini. Kata Long Meng dengan gembira, melihat kota di bawah kakinya. Kalau begitu aku tidak tahu, Menger, ayo turun dan lihat, itu tidak akan cukup. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Petik 2, ya, Long Meng mengangguk dengan gembira. Tidak, tunggu sebentar, Dongfang Qinxin berkata, lalu dia melihat ke arah Raja Qilong dan Bilinlong, kalian berdua, tidak boleh masuk seperti ini, sekarang Zongsu Tian membenci iblis dan monster. Jika kalian masuk seperti ini, itu akan menimbulkan masalah. Jadi, kalian sembunyikan aura magis, ubah ukurannya, dan kami akan menerima kalian masuk. Petik 2, ya, Qilongjun dan Bilinlong mengangguk bersamaan. Mengikuti, sosok mereka berdua menyusut bersamaan, mengubahnya menjadi versi Qi yang cantik dari naga merah dan naga bilin. Hei, aku tidak menyangka kedua kaisar iblis ini akan begitu imut setelah mereka menjadi lebih kecil. Lan berkata dengan gembira dalam sekejap. Wah, itu cukup bagus. Qinxin, itu sama bijaksananya seperti yang kau pikirkan. Chukin tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada Tuan Qilong dan Bilinlong untuk jatuh di pundaknya. Jika keduanya perempuan, dia dapat menyerahkan mereka kepada para wanita untuk mengurus mereka, tetapi mereka laki-laki. Tentu saja, Chukin tidak mengizinkan mereka menyentuh wanitanya. Segera setelah itu, Chukin membawa kembali kedua putrinya, mengambil kembali kapal perang, dan tiba di gerbang kota dengan lancar. Pada saat ini, para prajurit di gerbang kota semuanya mengenakan baju besi merah, dan gerbangnya terbuka, seolah menyambut para tamu yang datang ke kota. Kota Tianyong. Di gerbang kota, 3 karakter berlapis emas tertulis dengan mengesankan. Saudari Qinxin, apakah Anda tahu kota Tianyong? Apakah Tian di barat laut atau barat daya Zongsu?
Hainu bertanya, saya tidak tahu. Dongfang Qinxin menggelengkan kepalanya, Zhong Zutian begitu besar sehingga tidak terbatas, dan kekuatannya bahkan lebih seperti sapi. Saya benar-benar tidak tahu Tian Yongcheng ini, seharusnya itu bukan kekuatan besar. Perkataan Dongfang Qinxin dengan cepat terdengar oleh lelaki tua yang menjaga gerbang kota. Orang tua ini, yang juga mengenakan jubah merah, murah hati dan ramah. Dia merasakan fluktuasi kekuatan ilahi yang tak terlihat pada Chu Qin, Dongfang Qinxin, Yun Si dan yang lainnya, dan langsung terkejut. Namun, orang tua itu dengan cepat menjadi tenang dan berjalan ke Chu Qin dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya, semuanya, orang tua itu sopan. Halo, Chu Qin tersenyum dan menatap orang tua itu. Karena orang tua itu sangat sopan, Chu dan Qin secara alami akan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Selain itu, kekuatan orang tua itu hanya di alam surga tiga para dewa, yang tidak menimbulkan ancaman bagi Chu dan Qin. Saya baru saja mendengar apa yang dikatakan beberapa orang, sepertinya mereka bukan dari Zhong Zutian. Orang tua itu tersenyum. Kami datang dari wilayah barat. Jawab Chu Qin. Jadi seperti ini. Orang tua itu mengangguk. Hei, orang tua, apakah Anda di sini di barat laut Zhongsu, atau barat daya? Dongfang Qinxin bertanya. Barat laut. Orang tua itu menjawab, Zhong Zutian, Wang Beishan, hanya sejuta mil di depan. Ternyata itu adalah gunung, Wang Bei. Dongfang Qinxin berkata dengan jelas, alam semesta seperti bintang itu seharusnya berada di dekat sini, kan? Ya, melihat Beishan, sekitar 7 juta mil, kamu dapat mencapai wilayah alam semesta seperti bintang. Orang tua itu melanjutkan, dan setelah berbicara, wajah orang tua itu sedikit berubah, tapi ya. Tapi apa? Chu Qin mengangkat alisnya sedikit. Namun, 100.000 tahun yang lalu, astrologi kosmos menyinggung kekuatan super di distrik Zhongdi. Sekarang astrologi kosmos telah pindah, orang tua itu melanjutkan. Pindah. Semua orang di Chu dan Qin berkata dengan heran. Ya, ini adalah hal yang terkenal dari jauh dan dekat, tetapi kamu datang dari wilayah barat, tidak tahu, itu normal. Orang tua itu mengangguk dengan lembut, lalu, tahukah kamu, kemana alam semesta astrologi bergerak? Tanya Chu Qin. Aku tidak tahu lagi tentang ini. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, mungkin, tuanku tahu sesuatu. Tuanmu, pupil mata Chu Qin sedikit berputar. Ya, tuanku, ini adalah wilayah Tianyong. Oh, tidak, seharusnya sekarang adalah Tianyu. Orang tua itu tersenyum, belum lama ini, tuanku, baru saja menerobos belenggu dan maju ke wilayah para bangsawan. Hari ini, ada perjamuan. Pahlawan kuartet, tamu terhormat, karena mereka datang dari jauh dari wilayah barat, mengapa tidak masuk untuk minum-minum, mungkin tuanku akan memberitahu kalian sesuatu tentang alam semesta astrologi. Kami bukan sekelompok pahlawan, apakah itu sedikit tidak pantas? Gu Yuena tersenyum. Tidak, tuanku ramah. Selain itu, aku baru saja melihat bahwa para tamu bukanlah orang biasa. Orang tua itu melanjutkan, tuanku akan sangat senang melihatmu. Oh, sepertinya kita bisa menikmati perjamuan lagi. Nightmare Yu tampak sangat senang. Yah, kerja keras sepanjang jalan, Chu Qin juga berkata, orang tua, aku mengganggumu. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak tahu namamu? Chu Qin melanjutkan, Qin Zhong. Qin Zhong menjawab, siapa nama tamu itu? Chu Qin menjawab sambil tersenyum. Hei, orang tua Qin Zhong, kamu dan Chu Qin sama-sama memiliki karakter Qin dalam nama mereka, mungkin ini takdir. Wang Qiwer tersenyum senang. Ya, Qin Zhong tersenyum. Chu Qin juga tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan membuat gerakan mohon. Dan Qin Zhong memimpin rombongan Chu dan Qin ke gerbang kota. Saat memasuki kota Tianyong, ada kegembiraan yang luar biasa di dalam, dengan lampu dan hiasan di setiap rumah, dan berbagai wajah tersenyum ditampilkan di depan semua orang. Aku tidak menyangka akan ada pemandangan yang begitu bahagia di Zhong Zutian. Dongfang Qinxin menghela nafas. Jika aku tidak salah, Nona, aku seharusnya pergi ke zona daratan tengah. Memang benar bahwa perang telah terjadi selama bertahun-tahun, dan kekuatan-kekuatan besar telah saling berperang. Qin Zhong berkata, tetapi kita berbeda di sini. Wilayah kita disebut Wang, wilayah utara. Meskipun tidak ada kekuatan yang sangat hebat, semua orang bersatu dan hampir tidak pernah membuat masalah.
Aku benar-benar iri dengan kehidupan seperti ini. Jiuyin menghela nafas pelan. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa tinggal di sini sebentar. Tuanku pasti tidak akan menolak. Qin Zong berkata sambil tersenyum. Petik 2. Terima kasih atas kebaikanmu. Chu Qin tersenyum. Tetapi kita masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Aku khawatir kita tidak bisa tinggal. Baiklah, baiklah. Qin Zong mengangguk dan berkata. Saat ini, mereka telah menyeberang jalan dan tiba di ujung jalan, di mana tidak ada jalan, hanya ada satu tembok. Chu Qin melihat sekilas bahwa ada ruang besar yang tersembunyi di tembok ini. Di depan tembok, dijaga oleh sebaris prajurit berbaju besi merah. Penatua Qin, melihat Qin Zong, para pengawal segera membungkuk. Dan berkata, buka pintunya, tamu terhormat akan datang. Kata Qin Zong, ya, pengawal berbaju besi merah segera minggir, dan segera seorang prajurit menempelkan sebuah tanda di tembok. Dalam sekejap, disertai dengan kecemerlangan yang luar biasa, tembok itu terbuka darinya, memperlihatkan sebuah lorong yang mirip dengan pusaran dimensi yang berbeda. Wah, tidak ada gua, kata Xiao Hu dengan heran. Itu sangat umum di Zhongzhu Tian. Dongfang Qinxin menjelaskan, kota di luar hanyalah penampakannya. Kekuatan sebenarnya tersembunyi di dalam kota. Ketika kita memasukinya, kita harus pergi ke ruang lain. Yah, gadis ini tidak buruk sama sekali. Qin Zong mengangguk dan berkata, para tamu yang terhormat, selamat datang di dunia Tianyong. Begitu suara itu jatuh, Qin Zong memimpin untuk masuk ke dalamnya, dan Chu dan Qin mengikuti dari belakang. Melewati portal ini, semua orang tiba di sebuah kehampaan, dan mereka dapat melihat dengan jelas bahwa di tengah kehampaan, ada benua yang sangat besar yang mengambang. Di daratan, ada juga gunung dan perairan, serta berbagai rumah, istana, dan hutan. Dan di depan mereka, ada jembatan batu kehampaan. Ada banyak jembatan batu seperti ini. Setiap jembatan batu menghubungkan daratan dengan lorong dimensi. Jelas, ada lebih dari satu pintu masuk ke dunia besar Tianyong. Segera, semua orang menyeberangi jembatan batu dan setelah jatuh dari dunia besar Tianyong, mereka tiba di sebuah lembah yang disebut Lembah Tianyong. Di sini, dapat digambarkan sebagai aroma burung dan bunga, dan air yang gemericik adalah surga. Jika Anda tidak peduli dengan pemandangan luar, tempat ini tidak berbeda dengan dunia besar yang sebenarnya. Untuk dunia seperti ini, Chu Qin dan semua gadis tidak asing dengannya. Mereka dapat membuka dunia seperti itu di alam semesta. Hanya saja tidak ada kebenaran seperti itu. Tentu saja, mereka tidak mencoba menciptakan dunia seperti itu pada hari Minggu, jika tidak, efeknya akan sama. Begitu pula di Lembah Yong pada hari ini, ada juga banyak lampu dan lampu warna-warni, dan banyak mobil yang diparkir di luar lembah. Kereta perang ini bukan kereta perang biasa, ada kereta perang Phoenix dan kereta perang naga, dan semuanya ditarik oleh klan naga asli, burung Phoenix. Pada saat yang sama, ada jenis binatang aneh lainnya yang unik bagi para jenius Zhongzhu. Pada saat ini, Chu Qin, Dongfang Qinxin dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka ke salah satu mobil, karena mobil ini sangat tidak biasa sehingga ditarik oleh satu orang. Sekilas, dia adalah seorang manusia, tetapi tingginya 100 meter, dengan sepasang tanduk iblis di kepalanya, dan aura prasejarah yang mengerikan mengalir di sekujur tubuhnya. Mozu, Chu Qin dan yang lainnya mengenali asal-usulnya sekilas. Tidak, orang itu ada di sini. Ekspresi Qin Zong berubah ketika dia melihat mobil iblis itu terlempar keluar. Siapa? Chu Qin bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Iblis Agung. Qin Zong menjawab, dia adalah salah satu tabu besar kita di Gunung Wangbei. Sarananya adalah Gunung Wangbei, satu-satunya kekuatan iblis, dan kekuatan Gunung Wangbei kita, selalu menjadi musuh, tetapi sayangnya, dia terlalu kuat. Dia telah dipromosikan menjadi tuan sejak lama, dan tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Raja Iblis Dunia, Jiuyin mengejek dengan jijik, menarik, bahkan kursi ini tidak berani menyebut diriku Raja Iblis Dunia. Untuk apa dia di sini? Tanya cemburu. Aku tidak tahu, itu pasti tidak baik. Sebagian besar dari itu adalah mengingini kecantikan tuanku. Qin Zong berkata dengan tatapan tajam. Apa, tuan rumahmu seorang wanita? Chu Qin dan semua wanita bertanya dengan heran. Ya, tuanku dikenal sebagai wanita tercantik nomor 1 di Beishan. Qin Zong mengangguk. Ketika semua wanita mendengar ini, mereka semua menatap Chu dan Qin. Ahem,
Apa yang kulakukan? Chukin menyentuh dagunya, Paman Tua Qin. Pimpin jalan, aku akan bertemu dengan yang disebut Raja Iblis ini. Hah? Qin Zong bertanya sedikit dengan heran. Paman Tua Qin, Anda sangat ramah. Awalnya saya ingin memberi tuan rumah Anda hadiah, tetapi saya tidak memikirkannya. Sekarang, hadiahnya seharusnya ada di sana. Chukin tersenyum ringan. Tamu, Qin Zong menjawab, Raja Iblis ini bukan orang biasa. Bahkan jika tuannya telah dipromosikan menjadi penguasa suci, dia tidak yakin bisa menggoyangkan baju besinya. Tidak apa-apa, tamu terhormat, Raja Iblis ini memiliki karakter yang aneh. Jika orang lain tidak memprovokasi dia tidak akan memprovokasi orang lain. Bahkan jika kamu mengganggu tuanku, kamu paling-paling hanya akan mengemis tanpa alasan. Sebaiknya jangan memprovokasi dia, kalau tidak dia akan memakanmu hidup-hidup. Sayangnya, aku paling membenci orang seperti ini dalam hidupku, pimpin jalannya. Chukin tersenyum tipis.